Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Ide Bagus KD Sudika Puja dengan NIM 2211021033. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil praktik kerja lapangan calon pengembang teknologi pembelajaran atau PKL calon PTP asistensi mengajar SMP Negeri 1 Banjar. Pembahasan pertama yaitu terkait profil sekolah. SMP Negeri 1 Banjar adalah sekolah menengah pertama yang telah resmi pada tanggal 1 Agustus 1963. Sekolah ini beralamat di Jalan Raja Ide Madirai, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Saat ini, SMP Negeri 1 Banjar dipimpin oleh Bapak Putu Astabawo, SPD, MPD. SMP Negeri 1 Banjar telah memperoleh akreditasi B. Sekolah ini sedang berproses untuk meningkatkan mutu dan prestasi melalui berbagai upaya. Di antaranya, seperti menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu contohnya itu sebagai mitra asistensi mengajar. Selain itu juga mengikuti berbagai lomba, serta merancang berbagai program strategis yang inovatif. Visi dari SMP Negeri 1 Banjar, yaitu terwujudnya murid pensajar yang bersinar, berkarakter, berprestasi, aman, dan responsif. Adapun misi dari SMP Negeri 1 Banjar sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil implementasi tugas yang berkaitan dengan analisis, desain atau perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis dilakukan dua hal. Yang pertama yaitu terkait analisis masalah belajar, dan yang kedua terkait analisis kurikulum. Pada tahap analisis masalah belajar, dilakukan observasi kelas dan wawancara dengan guru dan siswa. Adapun beberapa masalah belajar yang ditemukan, antara lain, yang pertama, motivasi belajar tergolong sedang. Hal ini terlihat dari ketika observasi kelas dan dipertegas ketika wawancara dengan guru, sebagian murid tidak berpartisipasi secara optimal dalam pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan waktu pembelajaran yang kurang optimal. Kadangkala ketika pembelajaran akan berakhir, tidak sempat melakukan penutupan pembelajaran karena waktu yang sudah habis. Yang ketiga, terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran berbasis teknologi. Ketika banyak guru ingin meminjam fasilitas untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi, hal ini tidak dimungkinkan karena terbatasnya fasilitas atau alat. Yang keempat, yaitu terbatasnya penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris oleh siswa. Hal ini terlihat ketika dalam proses pembelajaran, masih banyak siswa yang belum memahami kosakata dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini akan mempengaruhi hasil belajar dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, analisis kurikulum. Hal ini dilakukan dengan studi dokumen kurikulum atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP Negeri 1 Banjar. Adapun hal yang dianalisis yaitu terkait capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, topik atau materi pembelajaran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka alternatif solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengembangkan perencanaan pembelajaran mendalam atau PPM yang terintegrasi dengan lembar kerja murid dan media pembelajaran pendukung. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan alternatif solusi yang ditawarkan atau yang direncanakan, maka dilakukan desain atau perancangan langkah pembelajaran yang akan dikembangkan. Di antaranya yang pertama, yaitu perencanaan pembelajaran mendalam atau PPM. Desain PPM disusun dengan sintaks atau model pembelajaran yang akan digunakan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan terkait alokasi waktu atau
atau pengelolaan waktu yang sebelumnya kurang optimal. Yang kedua, lembar kerja murid atau LKM. Desain LKM dirancang menarik secara visual. LKM difokuskan sebagai media pembelajaran yang dapat menjawab tantangan terkait terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, media pembelajaran pendukung. Yang ketiga, media pembelajaran pendukung. Media pembelajaran pendukung dikembangkan untuk membantu meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar siswa. Melalui pembelajaran multimodal seperti Salindia yang menggunakan pembelajaran berbasis pendekatan visual dan juga audio pembelajaran yang digunakan untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris terkait elemen listening atau mendengarkan. Pada tahap pengembangan telah dikembangkan beberapa perangkat pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran mendalam atau PPM. PPM dikembangkan dengan mengikuti sintaks atau model pembelajaran yang digunakan, kemudian juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, lembar kerja murid atau LKM. LKM yang dikembangkan terdiri dari 2 LKM atau 2 aktivitas siswa. Aktivitas yang pertama yaitu fill the blank untuk mengakomodasi pembelajaran pada elemen listening. Siswa diminta untuk mengisi kalimat yang rumpang dengan mendengarkan audio pembelajaran. Yang kedua, mind map atau konsep map untuk menunjang atau mengakomodasi pembelajaran pada elemen speaking. Setelah siswa mengisi teks yang rumpang pada aktivitas sebelumnya, siswa akan diminta untuk menuliskan kembali terkait materi atau struktur materi dengan kalimatnya sendiri. Sehingga ketika sudah selesai, siswa akan diminta ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan mind map atau konsep map yang telah dikerjakan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Yang ketiga, media pembelajaran pendukung. Yang pertama yaitu Salindia berbasis Canva. Salindia digunakan untuk mendukung pembelajaran secara keseluruhan. Dalam Salindia juga terdapat aktivitas pembuka seperti mystery box untuk memperkaya kosakata siswa. Yang kedua yaitu audio pembelajaran. Audio pembelajaran digunakan untuk membantu proses pembelajaran pada elemen listening atau mendengarkan. Dalam tahap pengembangan juga dilakukan bimbingan dengan guru pamong untuk mendapat masukan dan saran terkait perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Beberapa yang mendapat masukan dan saran perbaikan diantaranya seperti sampul dan isi PDF secara menyeluruh. Selain itu, juga dilakukan perbaikan pada aktivitas lembar kerja murid untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan lebih relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun implementasi dilakukan di kelas 9A4 dengan bantuan dari rekan pengajar yaitu Iwayan Elia Merde selaku rekan asistensi pengajar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap analisis, kemudian tahap perancangan atau desain, tahap pengembangan, dan juga implementasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap tahap berjalan dengan baik. Adapun evaluasi dilakukan bersama dengan guru pamong. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kendala dan upaya mengatasi. Adapun beberapa kendala yang ditemui, yang pertama yaitu padatnya kegiatan sekolah. Hal ini berdampak pada keterbatasan waktu
dan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kewajiban tambahan sebagai koordinator program strategis. Kewajiban ini cukup menyita waktu dan tenaga dalam menuntaskan kewajiban utama sebagai calon pengembang teknologi pembelajaran. Namun, terdapat beberapa strategi atau upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Di antaranya yang pertama, melakukan perencanaan dan menyesuaikan jadwal dengan cermat. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan guru pamong untuk mendapat informasi mengenai jadwal kegiatan sekolah yang lebih rinci sehingga dapat melakukan penyesuaian terhadap jadwal kegiatan yang akan direncanakan. Yang kedua, melakukan perencanaan dan pembagian beban kerja. Melakukan koordinasi dan pemantauan ketika telah membagikan beban kerja untuk memastikan tujuan dari program kerja dapat tercapai dengan baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.